Abigail Gwarurutam. Di sini saya dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi ini, yaitu materi motivasi kerja. Jadi, perkembangan zaman saat ini menyebabkan fenomena dalam dunia pekerjaan menarik perhatian para manajemen sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, yaitu perubahan demografis angkatan kerja. Saat ini, angkatan kerja terdiri dari 3 kelompok generasi yang berbeda, yaitu generasi X, lahir antara tahun 1965 hingga 1980, generasi Y, lahir antara tahun 1981 hingga 1996, dan generasi Z, lahir antara 1997 hingga 2012. Generasi Z sering disebut sebagai I generation atau generasi internet, memiliki pandangan yang berbeda terkait harapan dan ekspektasi di tempat kerja jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, perbedaan generasi dalam satu lingkungan organisasi yang sama dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan karakteristik antar generasi. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup besar dan tidak dapat disepelekan dalam dunia kerja, mengingat generasi Z merupakan generasi penerus masa depan. Untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi, penting untuk melakukan usaha dalam memahami setiap generasi yang ada. Karena keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat krusial bagi organisasi dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Spai Zainuddin Atsari dari kelompok 4 akan menjelaskan motivasi kerja. Motivasi dapat dijelaskan sebagai serangkaian proses membangkitkan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan khusus, mengarahkannya menuju tujuan yang diinginkan, dan mempertahankan perilaku tersebut agar berlanjut hingga mencapai tujuan yang dapat diharapkan. Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seorang karyawan atau pegawai yang mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan pribadi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial saling berintegrasi. Kekuatan motivasi kerja tergantung pada proses integrasi tersebut dan dapat dijelaskan sebagai gejala psikologis yang dinamis, kompleks, dan khusus untuk setiap individu karyawan. Dalam konteks manajemen, motivasi umumnya diarahkan pada sumber daya manusia secara keseluruhan, terutama pada bawahan. Hal ini menegaskan betapa pentingnya motivasi karena menjadi penyebab, pendorong, dan pendukung bagi perilaku manusia agar dapat bekerja dengan tekun, antusias untuk tercapai hasil yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Maulana dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, Saudara Ijan. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi Z. Generasi Z adalah kelompok yang dilahirkan setelah kehadiran internet, sehingga mereka telah mengalami dan terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Mereka terpapar dengan kemajuan teknologi setelah era internet, sehingga generasi Z dapat dikatakan sebagai I-generation atau dikenal dengan generasi digital dan internet. Generasi ini lahir ketika internet mulai hadir dan berkembang di dalam kehidupan. Menurut T. Santoso tahun 2015, identitas generasi Z berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini suka bekerja sama, fleksibel, memahami tantangan, dan
motivasi oleh prestasi, serta suka mengeksplor metode baru untuk memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Pani, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Teori motivasi terdiri dari teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori 2 faktor. Lalu saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow atau A Theory of Human Motivation adalah teori psikologi yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan bagaimana cara memprioritaskannya. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa manusia akan memprioritaskan kebutuhan dasarnya sebelum beralih ke kebutuhan kebutuhan yang lebih maju. Kebutuhan yang terpenuhi tidak lagi menjadi motivator aktif, sehingga setelah seseorang memenuhi persyaratan, mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Raudo. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan terhadap Gen Z. Teori hierarki kebutuhan menurut Maslow menjelaskan bahwa setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara berurutan, dimulai dari yang paling dasar. Artinya, kita cenderung fokus pada kebutuhan yang lebih rendah sebelum dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow mengatakan bahwa tingkat kebutuhan yang belum terpenuhi akan memotivasi perilaku seseorang. Artinya, jika kebutuhan yang lebih rendah tidak terpenuhi, seseorang akan merasa terdorong untuk mencapai terlebih dahulu sebelum memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Dalam konteks Gen Z yang kini memasuki dunia kerja juga memiliki kebutuhan tertentu yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti financial reward. Gen Z sangat peduli dengan stabilitas finansial. Setelah kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal terpenuhi, mereka ingin merasa dihargai melalui imbalan yang adil, seperti gaji yang kompetitif dan bonus. Yang kedua, terhadap sesuatu yang lebih bermakna. Selain uang, Gen Z juga mencari pekerjaan yang memberikan dampak positif. Mereka ingin merasa bahwa pekerjaan mereka berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar, seperti isu sosial, lingkungan, atau perubahan positif lainnya. Yang ketiga, Gen Z juga butuh pengakuan. Mereka ingin dihargai atas usaha dan pencapaian mereka. Pengakuan ini bisa datang dalam bentuk apresiasi langsung dari atasan atau pengakuan atas proyek yang berhasil. Yang keempat, kesempatan untuk membuktikan diri. Gen Z ingin menunjukkan kemampuan atau potensi mereka. Mereka menginginkan kesempatan untuk mengambil tantangan baru dan membuktikan diri dalam pekerjaan mereka. Untuk memotivasi karyawan Gen Z, manajer dapat membantu dan membimbing mereka di jalur karir mereka. Ada 3 penjelasan yang dapat dilakukan manajer untuk mendukung karyawan Gen Z. Yang pertama, memberikan arahan yang jelas dan terstruktur. Gen Z cenderung menghargai kepastian dan struktur dalam pekerjaan mereka. Mereka sering mencari arahan yang jelas untuk memahami tujuan, langkah-langkah yang harus diambil, dan ekspektasi yang harus dipenuhi. Sebagai manajer, memberikan arahan yang terperinci dan terorganisir membantu mereka merasa lebih percaya diri dan fokus pada tugas mereka. Ini bisa mencakup penjelasan tentang proyek, peran mereka dalam tim, serta prioritas yang harus dicapai.
Menggunakan alat manajemen proyek atau platform komunikasi juga dapat membantu memastikan bahwa arahan tetap jelas dan mudah diakses. Yang kedua, memberikan kisah-kisah dari karir manajer sendiri. Gen Z seringkali mencari inspirasi dan koneksi lebih personal di tempat kerja. Dengan berbagai pengalaman atau kisah perjalanan karir Anda sebagai manajer, Anda tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan, tetapi juga menunjukkan sisi manusiawi dan ketangguhan yang dalam menghadapi kesulitan. Kisah-kisah pribadi ini bisa menjadi sumber motivasi dan memberi mereka gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana kesuksesan tercapai, serta pentingnya ketekunan dalam pembelajaran dari kegagalan. Ini juga membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara manajer dan karyawan, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, menjauh dari mentalitas Gen Z tidak tangguh atau Gen Z malas dan lemah. Ada banyak stereotip yang menyatakan bahwa Gen Z kurang tangguh atau kurang bekerja keras dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, hal ini seringkali tidak adil atau tidak mencerminkan kenyataan. Gen Z cenderung lebih menghargai keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, serta lebih mengutamakan tujuan yang bermakna dan berdampak sosial dalam pekerjaan mereka. Sebagai manajer, penting untuk menghindari mentalitas ini dan mengenali potensi Gen Z untuk bekerja keras dengan cara yang berbeda, misalnya melalui inovasi, kreativitas, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Menghargai pendekatan mereka yang berbeda dan memberikan dukungan yang sesuai akan memotivasi mereka untuk berkembang dan berkontribusi maksimal, alih-alih merasa dipandang rendah atau tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Umir Dafri Natasha. Berikutnya adalah teori X dan Y terhadap generasi Z, yaitu teori motivasi kerja yang diciptakan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960-an. Teori ini menjelaskan motivasi kerja dan implikasinya bagi manajemen, di mana teori X meyakini bahwa manusia pada dasarnya malas dan tidak termotivasi. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan ketat, impelan eksternal, dan hukuman, yang dimana diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, kurang berambisi, menghindari tanggung jawab, harus diarahkan dan dipaksa untuk berprestasi. Sedangkan teori Y meyakini bahwa manusia mampu bekerja dengan sendirinya jika diberi motivasi yang sesuai. Teori ini menyoroti peran memotivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung, yang dimana diasumsikan bahwa karyawan menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengandalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya dari kelas MN24C. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli motivasi generasi Z menurut teori X dan Y antara lain. Yang pertama, pekerjaan yang memuaskan. Pekerjaan yang memuaskan yaitu generasi Z cenderung tidak akan bertahan di pekerjaan yang tidak memuaskan. Kedua, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi yaitu generasi Z lebih memilih berkomunikasi secara pribadi dan jujur dengan manajer. Ketiga, kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik yaitu gaya kepemimpinan yang efektif bagi generasi Z adalah kepemimpinan autentik. Keempat, dukungan dari pemimpin. Dukungan dari pemimpin yaitu generasi Z menuntut dukungan dari pimpinannya. Kelima, teknik pendampingan dan pembinaan. Teknik pendampingan dan pembinaan membuat perbedaan bagi generasi Z. Keenam, otonomi. Otonomi yaitu generasi Z menghargai otonomi. Untuk persentase motivator yang paling dihargai oleh generasi Z adalah kerja sama tim, yaitu terdapat 57%, diikuti oleh akses ke pelatihan tambahan, terdapat 21%,
dan program tunjangan lainnya terdapat 19%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang motivasi kerja, yaitu teori 2 faktor terhadap generasi Z atau Gen Z. Ya, teori motivasi 2 faktor Heisenberg adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Teori ini dicetuskan oleh Patrick Harburg dan juga dikenal sebagai teori konten 2 faktor. Nah, apa saja teori konten 2 faktor yang dicetuskan oleh Patrick Harburg? Yang pertama yaitu teori faktor motivasi. Teori faktor motivasi ini memberikan kepuasan kerja atau perasaan positif. Contohnya, faktor motivasi adalah prestasi. Ya, jadi di mana di sini faktor motivasi itu yaitu pemberian penghargaan atau prestasi kepada karyawan untuk memotivasi supaya kerjanya lebih maksimal atau lebih kompeten lagi. Yang kedua yaitu pengakuan, di mana ketika karyawan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya, maka kita harus layak untuk mengakuinya supaya lebih memotivasi terhadap karyawan tersebut. Yang kedua penghargaan. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu cara bagaimana cara memotivasi kerja, apalagi di golongan Gen Z, yaitu dengan cara memberikan penghargaan. Karena dengan memberikan penghargaan maka karyawan tersebut akan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, yang seterusnya tanggung jawab dan promosi. Ini juga bisa dilakukan dalam faktor motivasi agar dapat memotivasi kerja karyawan agar lebih maksimal lagi dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu faktor Huygens, yaitu menghilangkan perasaan negatif atau ketidakpuasan kerja. Nah, di sini contohnya adalah yaitu seperti gaji, kebijakan perusahaan, tunjangan sampingan, kondisi kerja fisik, status karyawan, dan hubungan antar pribadi. Nah, jadi kalau faktor Huygens ini lebih cenderung kepada menghindari perasaan negatif atau ketidakpuasan karyawan terhadap beberapa contoh yang tadi disebutkan. Nah, maka dari itu penting sekali dalam penerapan motivasi kerja teori 2 faktor ini terhadap Gen Z, yaitu tentang faktor motivasi dan faktor Huygens. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Sakti Anjar. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kang Rizky dan meneruskan kembali oleh saya. Oke, menurut para ahli, beberapa faktor yang memotivasi generasi Z di tempat kerja adalah yang pertama, tujuan. Generasi Z mencari tujuan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, stabilitas finansial. Generasi Z mencari stabilitas finansial dalam pekerjaan mereka. Ketiga, pertumbuhan karir. Generasi Z mencari kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan mereka. Keempat, pengakuan. Generasi Z mencari pengakuan atas pekerjaan mereka. Kelima, kemandirian. Generasi Z mencari kemandirian dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir, koneksi yang kuat. Generasi Z mencari koneksi yang kuat dalam pekerjaan mereka. Selain itu, generasi Z juga memiliki beberapa karakteristik yang dapat memotivasi mereka, seperti adaptif, kreatif, melek teknologi, cinta kebebasan, menghargai rasionalitas, peduli terhadap sesama, dan senang berekspresi. Generasi Z juga cenderung tidak akan bertahan pada pekerjaan yang tidak memberikan kepuasan pribadi. Sekian materi yang saya sampaikan.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi ada dua variabel nih yang mempengaruhi motivasi kerja Gen Z atau generasi Z, yaitu yang pertama ada lingkungan kerja dan yang kedua ada komitmen kerja yang akan dijelaskan oleh anggota berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aspai Zainuddin Atsari dari kelompok 4 akan menjelaskan lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua hal yang ada di sekitar pekerja selama bekerja, termasuk lingkungan fisik maupun non-fisik, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dirinya dan pekerjaannya. Lingkungan kerja adalah interaksi umum yang terjadi di antara karyawan di lokasi kerja mereka. Seorang pekerja berada di lingkungan kerjanya saat melakukan aktivitas pekerjaan, dan semua aspek terkait dengan kerja merupakan bagian dalam lingkungan kerja tersebut. Pengukuran lingkungan kerja dilakukan berdasarkan subkomponen yang ada di dalamnya, yang dapat diuraikan sebagai pengukuran aspek teknologi, aspek manusia, dan aspek organisasi dari lingkungan kerja. Dengan memberikan perhatian pada lingkungan kerja yang baik atau menciptakan suasana kerja yang maupun motivasi, maka akan berdampak terhadap termasuk karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendapat tentang lingkungan kerja menurut Gen Z. Lingkungan kerja menjadi faktor yang mempengaruhi dalam karir di startup. Berdasarkan hasil wawancara dengan generasi Z, ditemukan bahwa lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan karir di startup pada generasi Z. Temuan ini didukung oleh buku yang berjudul Gen Z Walk: How to the Next Generation in Transforming the Workplace, menjelaskan bahwa generasi Z sangat menghargai lingkungan kerja yang suportif dan fleksibel. Banyak informan generasi Z menyebutkan pentingnya lingkungan kerja yang suportif dan fleksibel. Mereka menganggap lingkungan kerja yang baik sebagai faktor dalam memilih karir di startup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komitmen kerja. Komitmen kerja itu intinya keseriusan dan tanggung jawab seseorang buat menjalankan tugas atau pekerjaannya. Artinya, kita nggak cuma sekedar datang kerja terus pulang, tapi benar-benar berusaha kasih yang terbaik, disiplin dan fokus sama apa yang jadi tanggung jawab kita. Komitmen ini juga termasuk kesediaan buat terus belajar, menjaga hubungan baik sama tim, dan nggak gampang nyerah kalau ada tantangan. Jadi lebih ke sikap dan usaha kita buat tetap profesional dan bisa diandalkan dalam pekerjaan. Baik, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Maka dari beberapa materi yang sudah kami sampaikan, dapat kami ambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa teori motivasi kerja terhadap Gen Z dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan komitmen kerja yang memiliki pengaruh sangat signifikan. Selain itu, lingkungan kerja dan komitmen kerja secara bersama-sama juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja generasi Z. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja generasi Z dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu lingkungan kerja dan komitmen kerja. Sementara masih ada banyak sekali faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi kerja generasi Z. Oleh karena itu, kami sarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan faktor atau variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian dan presentasi kami kali ini. Baik, itu dia yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Muah.